dan jaksa penuntut umum yang melakukan dakwaan abal-abal yang penuh dengan halusinasi yang diceritanya dipotong-potong, yang dalam dakwaannya perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, akan tetapi yang diterdakwakan adalah saya. Kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Artis Nikita Mirzani tak kuasa menahan tangis saat mengungkapkan kerinduan terhadap anak-anaknya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 1 Juli kemarin. Dengan suara gemetar, ia membacakan nota keberatan atas dakwaan pemerasan dan TPPU. Ia memohon keadilan sekaligus menagih haknya sebagai seorang ibu. Janda 3 anak itu pun mempertanyakan pelakuan aparat hukum yang memperlakukannya seolah penjahat negara. Tangisnya pun semakin pecah kala mengingat Ramadan dan Idul Fitri yang ia lewati sendirian di balik terali besi sejak 4 Maret 2025. Ia mengaku memendam kerinduan teramat dalam untuk ketiga buah hatinya. Selalu setia untuk membela dan memperjuangkan hak saya sebagai terdakwa. Jaksa penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta keadilan, serta para sahabat-sahabat saya yang hadir hari ini, para pendukung saya, dan media massa serta insan pers, ketahuilah bahwa saya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ad, yang artinya Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil, serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran. An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. An-Nisa ayat 58, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Al-Maidah ayat 42, jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Al-An'am ayat 152, dan apabila kamu berkata, maka adilah, walaupun terdapat kerabat atau orang terdekat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zatnya dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis, wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karena janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, jauhilah oleh kaum kalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis hakim yang mulia, sebelum saya membacakan eksepsi nota keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, bahwa saya sebagai terdakwa diberikan hak oleh KUHP untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi ini, maka izinkanlah saya menjelaskan terlebih dahulu atas persoalan yang terjadi saat ini yang telah menimpa diri saya sehingga saya disidangkan di hadapan majelis hakim yang mulia. Majelis hakim yang mulia, bahwa dengan ini saya tegaskan
Jelas apa yang saya utarakan pada postingan saya di akun TikTok bukan dimaksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Reza Gladys. Namun postingan itu saya maksudkan untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis. Karena kulit itu adalah titipan dan karunia dari Allah yang harus dijaga, apalagi kulit wajah yang sangat sensitif, yang harus benar-benar dijaga, yang merupakan investasi kecantikan yang pertama dilihat oleh sebagian besar manusia pada umumnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam sidang yang sangat mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang saya alami merupakan sebuah perbuatan dan tindakan zalim dari pelapor Reza Gladys yang membuat laporan yang mengada-ngada ke Polda Metro Jaya yang zalim dengan sewenang-wenang menjadikan saya tersangka dan jaksa penuntut umum yang melakukan dakwaan abal-abal yang penuh dengan halusinasi yang diceritanya dipotong-potong yang dalam dakwaannya perbuatan yang dilakukan oleh orang lain akan tetapi yang diterdakwakan adalah saya. Dan saya yang dijadikan korban kezaliman yang penuh dengan diskriminasi dan kriminalisasi. Majelis Hakim yang mulia, berikut ini saya sampaikan keberatan saya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan nota keberatan yang dibuat dan dibacakan oleh penasihat hukum saya untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dakwaan zalim yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada saya sebagai berikut. Dakwaan pertama, ke-1, terdakwa Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagaimana atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Nanti di dalam keinget anak-anak seperti apa kan itu? Tadi baca Membaca tadi memang ya kan di dalam SFI ini ada anak-anak juga. Kasihan mereka pulang. Biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Terus tadi di dalam juga teman-teman juga nangis di dalam, Dokter Oki dan lain-lain. Iya, Bu Cinta Luna juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dokter Oki, Zek, Bu Cinta Luna, Reva, Luki yang pada datang deh, Mbak Tari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masa ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Tadi kan Niki juga pengen BPOM ditutup karena mafia skincare masih berkeliaran, Mak. Ketemu dengan anak. Berapa lama udah nggak ketemu dengan anak? Ketemu anak, ya kalau di rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam besukan habis. Karena di rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call. Jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa ketemu anak sering. Sekarang enggak karena jauh dan jam sekolah anak pulang beda. Itu juga kalung tulisan anak-anak kami. Iya, karena rindu. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia baca SFC aku sempat nangis karena aku lihat dia itu kayak papaku gitu. Aku lihat dia baca SFC tuh kayak aku ngelihat ada sosok papaku di situ. Mungkin apa sih kayak mau sampaikan ke anak-anak?
Yang mau disampaikan, ya sabar ya Aska, anak-anak karena sabar. Loli juga, kakak Loli juga, semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Pesan buat Anda mungkin. Kan Niki juga minta Bepom ditutup karena pakai skin kan masih Ya, berkeliaran. ditutup aja, karena nggak guna juga ada di Indonesia. Kak Niki tadi bilang dizolimi juga, mungkin dizolimi seperti apa sih Kak Niki? Ya, seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG Kak. Pesan buat RG, semoga kamu puas, karena yang udah-udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku. Kak, sekarang aibnya terbongkar satu Oke, persatu. Ibunya juga Oke. Tangga. Awas jatuh. Kak Niki, sehat-sehat ya Kak. Pak, hati-hati Pak. Ini aku bilang. Tahanan Kak Niki. Langsung. Hewan prestasinya itu. Woi, jalan woi. Weh, gelap weh. Lampu. Yuk, lampu. Boleh kali lampu. Ini nggak diizinin hakim untuk sidang Wan Prestasi itu seperti apa komentar Kak Niki? Kak Niki hari ini. Tadi kok kunjung gitu ya. Sorry. Ini kepala saya tuh ya. Maaf Pak, saya entar kepalanya. Ya nggak diizinin mau prestasi Bu. Itu selfie kamera depan. Sembari menyebut lengkap nama ketiga anaknya, Nikita meyakinkan bahwa ia tak melakukan kesalahan seperti yang selama ini disangkakan kepadanya. Terakhir, Nikita percaya bahwa lambat laun kebenaran akan terungkap dalam perkaranya. Dan sampai waktu itu tiba, Nikita berjanji tak akan berhenti untuk terus berjuang. Selain itu, Nikita juga memohon agar majelis hakim memberikan penangguhan perkara pidananya untuk sementara waktu. Adapun sidang akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan eksepsi jaksa penuntut umum pada Selasa pekan depan. Ada yang mau dibongkar nggak hari ini Kak? Dengerin, nanti kan boleh live. Boleh live juga nih. Nanti live ya. Jangan jambak aku tuh. Kasihan ini bapak jaksa gue. Apa dibayar negara itu? Gak apa-apa bisa dibayar negara. Ibu jangan baik loh. Lakukan tadi dengan baik dong. Yuk buka yuk. Kita ajukan ada 120 halaman. Yang paling penting dari SFC itu bahwa terjadi error in subjecto, artinya
korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Gelap. Jadi bukan dokter RG. Itulah yang kita sampaikan dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error instruktur, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum perseroan seperti itu. Mungkin dari teman Gali atau Usman mau jelasin karena suara saya lagi ada. Tadi ada yang menarik juga, Niki meminta agar Bepom itu terlalu Ya banyak itu kalau memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga Anda di Republik ini, kan gitu. Saya yakin bisa, karena itu adalah bentuk sindiran yang dilakukan, dan segera lakukan pembenahan. Skincare yang bermasalah segera, kalau memang ada masalah silakan Anda lakukan penangkapan atau apapun juga yang bisa Anda lakukan ya. Bang, tadi juga Niki sempat nangis sih. Ya itu terkait dengan anaknya kan ya. Di terakhir itu kan masalah eksepsi untuk anak-anaknya yang tiga. Bang Niki juga tadi kan sempat menyebutkan eksepsi ini juga teringat melihat Bang Fahmi teringat seperti ayahnya juga. saat Abang membacakan eksepsi. Iya, karena ada diri ayahnya Kaniki dalam Bang Fahmi. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teman-teman, suara saya kurang nggak enak suara saya. Biar Gali atau Usman salah satu yang jelasin masalah eksepsi ya. Dan suara saya agak beda ini. Bang, mungkin boleh dirincikan lagi poin-poin eksepsinya apa aja? Jadi kan banyak banget ya. Ya banyak banget, 120 halaman. Poin-poinnya aja Bang, eksepsinya apa aja? Poin-poinnya Bang. Baik, terima kasih ya. Dari beberapa poin eksepsi ya yang kami sampaikan tadi itu sebenarnya ada kurang lebih 11 poin. Tapi yang paling penting dalam eksepsi itu adalah adanya korban. Korban ini yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan dokter RG ini adalah sebagai korban. Tapi berdasarkan dokumen yang kami proses ya, itu terdapat fakta hukum bahwa dokter RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melaporkan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2 perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Poin-poin pentingnya. Terus juga kemudian terkait dengan dakwaan TPPU ya. Nah, dakwaan TPPU ini kami menyimpulkan bahwa ini adalah dakwaan yang tidak cermat gitu ya, dakwaan tidak lengkap, tidak jelas. Karena apa? Karena di dalam uraian dakwaan itu tidak mencantumkan predikat crime-nya atau tindak pidana asal. Jadi terdakwa Niki ini dituduh melakukan pelanggaran pasal 3 Undang-Undang TPPU. Tapi uraian jaksa itu dalam dakwaannya tidak menyebutkan tindak pidana asal ini yang mana. Undang-Undang TPPU ada 26 jenis tindak pidana asal. Dari ke-26 itu tidak satu pun diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Nah, oleh sebab itu menurut kami dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu adalah dakwaan yang kabur atau tidak cermat lagi, kira begitu. Ketika Nikita Mirzani berurai air mata di ruang sidang, Fitri Salhuteru, sang musuh bebuyutan, kini justru asik tepuk tangan. Di hari yang sama, Fitri terlihat mengunggah video dirinya yang memakai handuk biru muda tengah bertepuk tangan. Namun, keterangan dalam video tersebut juga tak kalah jadi sorotan. Tepuk tangan melihat Karma selalu dituduh dalang dalam keonaran. Akhirnya didalangi kebenaran dengan pasal yang gak tanggung-tanggung. Allahu Akbar. Tulis Fitri dalam keterangan videonya.
Sementara dalam caption, Fitri menulis kekuatan ikhlas. Unggahan Fitri pun segera mengundang spekulasi publik. Banyak yang mempertanyakan sikap Fitri yang begitu gembira seolah sangat tahu kasus yang menjerat Niki tersebut. Bahkan, ada pula netizen yang menuding bahwa Fitri adalah dalang di balik semuanya. Lantas, benarkah Fitri benar-benar mengetahui apa yang terjadi di balik pemerasan dan TPPU yang menjerat Nikita Mirzani? Yuk tunggu aja kabar selanjutnya hanya di Selebtube TV.